Selamat pagi semuanya. Baiklah, pagi ini kita lanjutkan tentang sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah sel yang menggunakan arus listrik untuk melangsungkan reaksi yang tidak spontan, reaksi kimia ya. Ini susunannya, anoda di sini bermuatan positif. Ya, anoda bermuatan positif, di mana di anoda terjadi reaksi oksidasi. Di katoda bermuatan negatif, di mana terjadi reaksi reduksi. Jadi kita singkat saja KNAP. Kenapa ya? Oke. Lanjutkan. Oke, jadi ada reaksi di anoda, ada reaksi di katoda. Kita lihat di katoda. Jika di katoda terdapat ion H+, maka ion H+-nya akan mengalami reduksi. Tapi jika di katoda ada logam, maka kita lihat logamnya dulu, logam apa. Jika logamnya golongan 1A, 2A, maka Al dan Mn, maka logam-logam ini tidak akan mengalami reduksi, melainkan adalah yang tereduksi air jika dia dalam larutan. Oke, catatan dulu ya. Apabila dia dalam kondisi untuk mana nih? Jadi logam ini dalam larutan ya. Jadi logam-logam dalam larutan, misalnya larutan NaCl. Nah, logam Na itu kan golongan 1A, maka dia tidak akan tereduksi. Karena mengandung air, maka yang tereduksi adalah air. Tetapi apabila dia lelehan, jadi kalau catatan di sini ya, untuk lelehan, maka ada golongan 1A, 2A, Al, atau Mn, jika dia bukan larutan, melainkan lelehan, jadi logam yang terdapat dalam golongan ini, maka yang tereduksinya bukan air, melainkan logam itu sendiri. Jadi logam itu sendiri akan mengalami reduksi. Ya. Jadi logam-logam lainnya yang tereduksi, yaitu logam tersebut seperti ini ya. Kemudian reaksi-reaksi yang terjadi di anoda. Untuk di anoda yang kita lihat adalah, karena di anoda itu kita lihat elektrodenya ya. Jadi yang pertama kita lihat adalah elektrodenya iner atau tidak iner atau inert. Artinya inert artinya rembam ya, tidak mudah bereaksi. Oke, kalau yang di sini kita perhatikan, kalau dia tidak inert, maka logam itu sendiri yang akan teroksidasi. Berarti kita lihat dulu apa saja yang tergolong inert. Logamnya Pt, emas, dan karbon. Nah, ini kalau yang dipakai elektrodenya ini, kita lihat ionnya sekarang. Jika anionnya yang tersisa OH- atau yang dibentuknya OH-, maka OH- akan mengalami oksidasi dengan reaksi ini. Jika ionnya sisa asam, misalnya SO4 glamin atau OS, sisa asam itu banyak ya. Ada yang mengandung oksigen, misalnya ini, atau yang tidak mengandung oksigen, misalnya Cl, seperti di bawah. Jika mengandung oksigen,
Contohnya ini tadi ya, SO4 2-, NO3 2-. Jadi ini contohnya. Maka yang teroksidasi adalah H2O-nya. Jadi menurut reaksi ini. Tetapi jika sisa asamnya seperti ini, misalnya Cl-, Br- yang tidak mengandung oksigen, maka yang teroksidasi ion itu sendiri. Oke, ini prinsip dalam membuat reaksi elektrolisis ya. Larutan kelelehan. Kita lihat sekarang. Contoh, elektrolisis larutan NaCl. Ini larutannya, berarti mengandung air. Sedangkan yang di bawah leburan. Jadi ya tidak ada air, artinya mencair dia ya. Oke, NaCl. Nah, langkah pertama sebenarnya NaCl itu terion jadi Na plus dan Cl-. Katoda tadi, kalau di sel kota, katoda negatif, anoda positif. Jadi katoda di sini negatif, anoda di sini positif. Oke, sini kutub negatif. Jadi sebenarnya ion positif akan ditarik ke sini. Namun karena Na ini golongan 1A, seperti yang disebutkan tadi, karena dia larutan mengandung air, maka yang tereduksi adalah air. Ya, ini reaksi reduksinya. Air tereduksi akan menghasilkan hidrogen. Kemudian Cl, sisanya anion, ion sisa asam yang bermuatan negatif, akan ditarik di anoda. Karena di sini pakai elektroda grafit, artinya inert ya, maka sisa asam itu sendiri yang akan mengalami oksidasi. Karena elektronnya sama, kita buang saja. Sehingga reaksi akhirnya adalah H2H2O tambah 2Cl-, jadi 2H-, H2 dan Cl2. Jadi H2 itu dihasilkan di katoda, Cl2 dihasilkan di anoda. Dan apabila diberi kertas lakmus, dicelupkan kertas lakmus, larutan ini akan berubah menjadi warna merah karena dia mengandung ion hidroksidasa ya. Oke, contoh berikutnya, elektrolisis leburan NaCl. Jadi seperti tadi tetap kita ionkan dulu. Oke. Kemudian di anoda yang positif, anoda kutub positif akan menarik ion negatif. Karena ini ion sisa asam yang tanpa oksigen, maka ini akan mengalami oksidasi. Sedangkan di katoda kutub negatif, ya, maka akan menarik ion positif. Kita lihat apakah ini larutan? Oh, leburan. Kalau leburan tidak ada air, maka logam itu sendiri yang akan mengalami reduksi. Jadi Na plus tambah elektron jadi Na. Elektronnya belum sama ya, maka ini harus dikali 2. Oke. Jadi di sini 2, ini 2, ini 2. Karena di sini 2, maka yang di atas juga harus dikali 2. Berarti ini 2 NaCl, 2 Na plus, 2 Cl-. Ada yang bisa kita buang. 2 Cl- sama buang. 2 Na plus juga sama kita buang. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 NaCl menjadi Cl2 di anoda dan logam Na diperoleh di katoda. Jadi ini salah satu proses pembuatan logam Na ya. Oke, kita lanjut lagi. Nih, contoh berikutnya. Elektrolisis larutan Na2SO4 dengan elektroda grafit yang iner.
tetap seperti tadi, diionkan dulu jadi Na plus dan SO4 2-. Na plus golongan 1A, maka yang tereduksi adalah air. Seperti ini. Kemudian kita lihat sisa asamnya, SO4 mengandung oksigen. Seperti data tadi yang mengandung oksigen, maka yang tereduksi adalah air. Ya, kamu lihat skema tadi ya. Oke, kalau sudah kita coret, yang sama kita buang. Sehingga ini kita lihat yang di atas yang bisa kita buang mana? O-, ada OH2 dan O2. 4 OH- dengan ini bisa kita rubah menjadi 4H2O. Ya, ditotalkan berarti ini bisa kita buang sama 4H2O ini. Berarti yang tinggal adalah 2H2O, 2H2 dan O2. Jadi pada anoda dihasilkan gas oksigen dan di katoda dihasilkan gas hidrogen. Oke. Ya, sekarang bagaimana jika kita gunakan anoda yang inert yang dapat bereaksi seperti misalnya di contoh ini, nah di contoh ini adalah yang digunakan tembaga Cu ya, Cu tadi inert, tidak inert ya Cu. Kita ionkan dulu langkah pertamanya, Na2SO4 jadi 2Na plus dan SO4 2-. Na ini larutan, maka yang terreduksi di katoda adalah air. Sedangkan SO4, nah karena dia di sini anoda itu yang pertama kali dilihat elektrodenya dulu. Kalau elektrodenya aktif, maka yang teroksidasi adalah elektrode itu. Jadi Cu akan mengalami oksidasi. Cu teroksidasi ya. Kemudian kalau sudah kita buang elektron yang sama, ada lagi nggak yang sama? H2 di 4 OH- dengan nggak bisa ada SO4. Oke, kita jumlahkan jadi ya Cu 4H2O dan Cu2 plus 2H2 4OH-. Jadi di anoda itu akan dihasilkan ion Cu, sedangkan di katoda akan dihasilkan ion gas hidrogen. Ya. Itu untuk yang tidak inert. Jadi logamnya akan turut teroksidasi. Oke, kita lihat. Jadi ini ada berikutnya tentang hukum Faraday ya. Di sini hanya menerangkan tentang teorinya dulu. Massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Yaitu rumusnya I sama dengan I kali T. Hukum Faraday kedua, massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat tersebut. Rumusnya adalah I kali T per 96500 kali Ne, di mana 1 Faraday itu sama dengan 1 elektron, 1 mol elektron, yang nilainya 96.500 coulomb. Di mana jumlah mol elektron itu rumusnya I kali T per 96.500 mol. Nah, ini rumus-rumus yang nanti akan kita gunakan dalam perhitungan sel elektrolisis ya. Tapi hari ini kita belajar tentang reaksinya saja dulu. Ini juga termasuk rumus yang akan kita pakai sebagai hukum Faraday kedua ya. Bahwa kalau ada beberapa logam yang dipakai dalam reaksi elektrolisis, maka kita pakai perbandingan massa logam-logam tersebut dengan
masa ekivalennya ya, berbanding dengan muatannya. Baiklah, sampai sini dulu untuk hari ini. Besok kita lanjutkan kembali. Nah, ini adalah contoh penggunaan elektrolisis dalam dunia industri. Ibu tambah sedikit ya. Contohnya produksi klor alkali. Ini menggunakan reaksi elektrolisis, yaitu yang dielektrolisis adalah larutan NaCl. Kemudian pemurnian logam tembaga. Oke. Ya, nanti ada soal-soal yang kasih di modul. Silakan kalian. Selamat pagi semuanya, tetap semangat dalam bekerja.